tinggal siapa yang mau mampir gitu nanti. Malam. Mana belum ada orang. Kami memberitahu penonton bahwa Anda sedang live. Selamat datang TikTok. Nanti kan kelihatan di sini ada berapa, 1, 2, 3 orang. Yang lihat ya. Yang lihat. Kalau Kalau yang kayak tadi tuh 33 orang tapi ngelihat 5 menit keluar. Jangan buka dari kelas. Enggak menarik. Soalnya tadi lagi presentasi Pak Edu. Mana ibu yang mau dikasih ke Halo. Oh iya. Nasinya. Jadi nasinya tuh. Ambil gunting sayang. Nasi. Biasanya pas bonnya makan nasi. Nasinya taruh di ini aja. Iya, di piring. Sebentar saya. Mas bonnya. Taruh plastik satu di sini dan mama buang. Kita nggak makan nasi. Kita makan sate. Yuk makan sate yuk biar sehat. Tentu loh, sate apa dulu? Sate tuh. Ini jangan dulu buka, siapa tahu nggak habis. Ayo mana sini kita ini apa? Biasanya sambil ini nih. Catherine ambil nasinya Catherine. Kita doa dulu masing-masing supaya besok kita nggak ketemu terakhir tahun hari, tapi kita berdoa untuk kita ketemu di pertemanan. 2022 Untuk dengan pertemanan semangat kita baru. dan bisnisnya langgeng dan berhasil. Amin. Tisu sayang, tisu. Oh ada sendok ya, lupa. Ini bersih semua kita pun. Bapak tua makanya tanpa sendok. Itu dia kan. Pawangnya galak. Mana ada sisanya? Berbagi video dan ajak lebih banyak penonton. Oke, ajak lagi. Nggak usah tumpah di. Taruh di mana ya? Oh ya di sini. Nggak apa-apa, nggak tumpah. Mas Bone, Ya. sudah boleh ambil kuahnya dari sini. Oke, siap. Sudah sayang. Oh, gitu. Ini ya? Tapi nggak apa-apa. Ini yang di sini aja. 11, Yang itu 12, saya 13, takut tumpah, makanya saya bilang. Oke, siap. Ini jeruknya gimana di sini semua? Tinggal diperes aja. Lalu Mas Siap. Bone. Ada lagi. Tak sini ya. D, Nah, ini kan kuahnya udah berkurang. Tinggal daging-dagingnya. Siap. B, Catherine mana nasinya Catherine? Catherine. 4, 5, Kita makan bareng-bareng ya. Pamit ya, Mak. Iya. 10, Biar pulang tinggal 12, mandi air hangat, tidur deh udah. Besok enjoy hari terakhir dari 2020. Makan daging-dagingnya kuahnya. Biar segala F. Ini taruh di sini ya, nanti ambil dagingnya pakai kuahnya ya. Ini sop apa? Ayo atau apa? Ayo. Iya. Mas, ayo, Mas. Makan dulu ya, Mas. Ini mainnya. Asik. Ayo makan. Ayo. Nasinya nggak dibelah dulu ya tadi ya? Enggak, saya enggak makan nasi. Ini supnya. Ayo. Ayo. Ini sup apa yang Kamu. sama? Oh, iya. Makan apa ini? Udah mangkok kecil aja. Oh, ikan cakalang tadi kita buat. Saya makan sampai makan tulang. Ini sih. Sini dagingnya. Belum ada. Lagi pada sholat maghrib kali.
mau makan ini sama sayur. Enak bikinnya, ya. Bayani nggak mau, Bu Yani nggak mau rasa ini supnya. Baru ngundang 60 orang. Coba. Ya kan ada 300-an, berarti kita 20 kali ngundang. Tanggal 10 tuh kalau jadi loh ya, infonya kan kemarin kapan hari dokter Rika kan jatuh domain. Kayaknya mau turun ke Solo dulu ya. Dokter Rika, dokter Sumaida, Bu Atik, tambah apa? Kalita. Iya. Kalau pakai bahan sapu, biar aja udah. Jadi sapunya ada tempat sampah. Pas. Perempuannya nih. Ayo lah. Iya, asik. Ayo Mas. Ada kambing. Ada. Sate kambing, sate ayam. Ayam kok bukan kambing. Kan banyak kuahnya. Udah foto. Jangan lupa foto. Ya nggak apa-apa, ayo foto. Biar kita. Seperti itu. Ya, semua tahu. Suruh. Boleh nanti sebelum pertemuan di Google. Baru teriu doang ke siapa? Enggak. Kalau yang lain. Yang lain. Terus gimana? Ya, Follow up atau ya mudah-mudahan udah baru? Lagi nggak pada nongol orang satu pun.
Catherine ambil onboarding punya T, bawa ke sini, please. Tuh, udah mulai masuk. Halo. Thank you. Thank you buat Gus 79. Mana temennya? Yuk ngobrol yuk. Nah, udah. Mau makan dulu apa? Jangan dianggurin atuh. Yuk makan dulu yuk. Ini kenalin namanya Mas Boneng. Halo. Mas Salam kenal. Boneng itu Dokter Evi. Lagi pada menunggu teman-teman yang lain ya. Kita mau boleh nanya-nanya loh masalah kesehatan. Nah, tadi ada statement keluar dari tangan mitra di Bogor. Masa sih kalau operasi habis diangkat tiroid pak lenjah ya di bawah telinga itu ya? Tiroid. Nah, Tiroid. intinya berakibat dia nggak bisa punya turunan, benar nggak? Iya. Oh gitu. Kenapa itu? Karena hormon tiroid itu kan hormon yang bertanggung jawab atas metabolisme tubuh kan. Oke. Jadi kalau itu nggak ada, bagaimana dia mau produksi hormon-hormon untuk kesuburan untuk cewek maupun cowok kan, kalau cowok pasiennya. Itu ya. Tapi kalau misalkan dia dioperasi diangkat kan, memang dia divonis nggak mungkin punya turunan. Jadi dia dikasih obat peningkat hormon, dia dikasih sama dokter. Tergantung dia keadaannya tinggi apa rendah. Pasien saya dengan hipertiroid, kelenjar tiroid yang berlebihan produksinya bisa. Kedengaran nggak ya? Bayinya agak kecil. Gus, Gak apa-apa kalau kecil. Gus Karena 79. di luar rahim kan. Kedengaran nggak suaranya nih Gus? Halo. Dia nggak masuk. Baru. Biar dia tahu. Ini sate. Ayo dong. Hah? Di luar. Yang keluar? Di luar. Oh. Tapi kalau misalkan dia udah dioperasi itu, divonis nggak punya turunan. Kalau misalkan dengan TF, Yang bekerja ATF meregenerasi sel yang ada yang sisa. tapi kemungkinan bisa lah punya turunan ada dong. Iya, apaan kemungkinan? Cuma metabolisme hormonnya terganggu. Kalau dikasih obat untuk menetralisir itu semua ya biasa lagi. Depend, jadi dia depend dari hormon yang diproduksi di luar tubuh gitu, maksudnya tambahan. Kan tubuh udah nggak produksi kan, perlu dari luar, dari obat. Boleh sih jawabnya gini, oke. Dokter memvonis seperti itu kan berdasarkan mungkin analisa ya, boleh bilang seperti itu. Tapi kalau secara kita logika, yang dibutuhkan adalah regenerasi sel. Nah, Spekter ini kan dia dari 3.800 lebih laporan uji klinis kan dia kan meregenerasi sel kebaikan sel. Ya kan, kalau kita mengandung 44 amino. Nah, apalagi ketika dokter herbal alternatif apapun itu tidak bisa memberikan solusi terbaik, ya kan? Karena semua tindakan medis bukan
bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Ya, benar. Begitu ya terjadi. Jadi setiap dokter itu sebelum mengambil satu tindakan, terutama yang operatif, dia memikirkan untung ruginya. Kalau saya ambil dia punya tiroid, terus pasiennya lagi bergantung ini seumur hidup dengan hormon, dia masih mempunyai turunan dan masih lifespan-nya masih panjang. Umpama kalau pada orang umur produktif, usia produktif kan tentu dari 20 sampai dengan 36 itu ideal kan masa kehamilan di situ. Nah jadi pertimbangan itu banyak faktor sosial, dia punya genetik dan punya kelangsungan untuk generasi, artinya punya anak, fertility gitu. Jadi ada banyak pertimbangan. Kalau tindakan operasinya itu akan membuat dia lebih sulit, ya janganlah. Kita pakai obat-obat aja. Tapi kalau dengan tindakan operasi mengurangi banyak dan dia bisa berfungsi kelangsungan hidup, ya mungkin kita kasih alternatif. Saya ambil kemungkinan punya anak kecil, tapi kamu ada option lain, mungkin kamu adopsi gitu ya. Kebetulan sih dia sudah punya anak satu. Ya kan, dan usia juga yang cowok sih 50, tapi yang perempuan masih muda. Iya. Yang 50 suaminya. Iya. 50 persis. Istrinya berapa? Hah? Istrinya berapa? Mari istri ke sini. 40. Minum Aku buah. terakhir melahirkan 42. Tempat dua. Kamu minum tak kesulit. Mana tadi tempat bol yang kecil? Segar banget loh. Iya, itu bagus. Cuma kurang panas ya. Iya. Panas lagi. Karena Enak banget. Karena sudah dalam perjalanan. Iya. Minum. Kamu perlu banyak minum kuah. Saya tambahin ini. Bos Boning minum kuahnya sampai habis. Iya. Sari pati. Iya. Sari albumin itu banyak. Pasien saya flu-flu, saya bilang, obat saya ini dia beserta kamu makan bagus, jadi pulang makan sup, makan capcay, kalau perutnya masih tahan makan sayur asem ya, yang banyak kuah. Terus kamu istirahat cukup, obat saya jadi nggak penting. Saya bilang gitu. Oh gitu ya dok? Iya, kalau virus apa lagi? Khususnya cewek. Terus 79 itu cewek. Mana? Oh iya. Iya mbak, mau nanya apa mbak? Halo. How are you? My name is Boneng. Suara keluar nggak? Ini enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Itu temennya Mak si Enggak, di kontaknya Mak. siapa aja yang Oh, yang pribadi. nggak kenal. Kan followernya udah 15.700. Siapa? Oh luar biasa, mau ajarin kita. Cuma yang online tadi nggak nyampe 300. Nggak apa-apa lah, probabilitasnya kan ada. Jadi kita kan bisa nyoba pagi, siang, sore, mana yang ramai, mana yang Kalau gitu kita mau. Iya, Mau berani tanya, kita iya. Kita selesai makan Bu Yani. Belum. Nyambil aja ya. Ini kan tanggal 30 nih hari ini. Besok tanggal 31. Iya tuh, ke akhir tahun. Kalau belum Pada mau kemana? Ada rencana nggak? Kalau Boneng sih pinginnya naik gunung. Mas Bone seneng banget sama gunungnya nih. Aku Pada hobi naik. meletus gunung-gunungnya. Iya, aku hobi naik gunung loh. Hmm. Kalau ke Jawa, aku siap antar jaga. Nah, apa saja nih ya rencana kita mau ngapain di akhir tahun 2021 besok hari terakhir nih ya. Nah cuacanya lagi nggak bener nih. Iya, harus jaga kondisi. Itu dia. Nah jaga kondisinya terutama nih
Nih Bu Yani sama Mas Boneng nih lagi ngesop nih. Ada yang ngesate, ada yang ngesop ditambah dengan teh yang luar biasa ini, teh herbal, teh for life. Jadi kalau kita live gini, itu otomatis kerekam Oh gitu. video kita. Jadi mendingan kita ngomong aja mengenai Iya, apa ini manfaat. sudah. Jadi ngeteh itu enak banget ya, bikin segar, apalagi tehnya mengandung apa aja tuh, Mas Boneng. Ada kayu manisnya, ada apelnya, Tuh. terus ada ya banyak ya. Kayak ini dong, kayak Jerome punya itu namanya apa? Menanti. Yang orang Jepang itu. Jadi teh Jepang yang lagi ngetop. Nah, di dalamnya ini ternyata ada daun jatinya juga loh. Waduh. Komplit ya. komplit banget. Jadi buat badan, seger deh. Ngapain aja tuh kalau ada semua ramuan itu Mas Boneng, jadi ngapain aja dia di dalam badan kita selain bikin kita enak. Yang pasti, Bukannya daun jati buat ngurusin. yang pasti T4 ini di samping dia menghangatkan tubuh kita, ini juga bisa membersihkan pencernaan kita. Waduh. Ini nih. Yang lemak-lemak, kerak-kerak yang nyangkut-nyangkut yang tahunan puluhan tahun nih. Baru kan makannya aneh-aneh Nah, kan. itu dia. Ini dia. Ini bagus sekali loh buat membersihkan pencernaan kita. Kayak gini. Bayangin ya usus begitu panjang dibersihin ya. Dari lambung ke usus tuh. Udah pernah lihat usus ular apa belum? Oh jangan dong. Kita ngomong usus manusia. Nah kalau kita ususnya kan dilipat-lipat. Iya, berlipat-lipat, dia punya folding. Tapi di dalam usus tuh boros air loh. Oh iya. Karena kan dia mau ngebersihin. Oh iya harus Makanya dibelok. ini kata Mas Boneng tadi tuh, waduh enak banget nih. Ada apel, ya, kayu manis. Kita tahu kayu manis itu kan antioksidan loh. Ya, kalau apel tuh ada kata-kata manisnya orang sono tuh, Paman Sam dia bilang begini. If you eat one apple a day and just forget it, you're doctor. Jadi kita nggak perlu cari dokter kalau kita memang makan satu apel. Yeah. Keep your doctor away. Yes. A day. Ya. Jadi begitu pentingnya apel. Nah sekarang kalau kita nggak dapet apel, masih belum ke pasar apa belum ke supermarket, yang penting kita ke teh nih, sudah dapat manfaatnya apel di dalam teh ini. Ya. Jadi perlu nih lemak-lemak kita makan. Kadang kalau mau perayaan all and new itu kan segala minuman juga ya. Betul, orang tos begini. Apapun masuk ke dalam perut. Itu dia, kita perlu yang namanya membersihkan. Nah Mas Boneng, selain teh itu ada lagi kan yang lain produk dari For Life? Ada banyak banget, tapi kasih tahu informasi itu semua. Tapi basicnya ada di sini. Ini sesuatu yang luar biasa banget. Satu untuk semua. Kenapa? Ini bukan obat, bukan herbal, langsung bisa kita kunyah. Bukan vitamin kan? Bukan antioksidan juga. Bukan. Nih, ya, langsung kita kunyah. Tahu nggak apa? Gue juga mau dong. Iya dong. Punya deh. Ini nih pembungkusnya nih dari jagung ya, bukan dari alami. gelatin. Aku ngebayangin kalau flu nih lagi musim hujan kayak gini, suka di resepin, kasih amoxicillin gitu loh ya orang-orang yang sudah ada panasnya flu. Terus makannya nggak boleh digigit karena apa? Dia dari gelatin. Nah kalau ini dia dari jagung, jadi nggak usah takut pahit-pahitnya atau nggak usah takut farmasi-farmasinya, bau-bau obat. Ini gigit aja orang kayak gigit jagung kok. Rasanya kayak susu ya? Rasanya mirip-mirip kayak susu. Susu kan ya? Nah, sekarang ceritain deh tuh pada nunggu tuh manfaatnya apa sih? Tahu nggak? Transfeker ini dia bukan obat, bukan herbal. Terus apa dong? Dia adalah
pendidik sistem imun kita. Karena apa? 99 masalah dalam tubuh kita itu sebenarnya kaitannya dengan sistem imun. Apa sih imun? Kasih tahu dong. Tahu nggak apa imun? Imun adalah benteng pertahanan tubuh kita. Ini yang menjaga kita 24 jam non-stop dari serangan berbagai macam penyakit. Tapi tahu nggak kawan-kawan? Kalau masyarakat atau kalian pasti ngertinya sistem imun kuat udah cukup kan? Benar nggak? Ternyata nggak, ada kondisi kalau sistem imun kita terlalu kuat, timbul masalah yang namanya overimun, oversensitif. Sistem imun kita lebay, kerja terus. Dia nggak tahu kapan harus berhenti, kerja terus. Maka timbul masalah yang namanya alergi, Aktif sensitif. tapi lebay ya? Nah, aktif tapi lebay. Susah dikontrol nih Mas. Susah. Tapi ini bisa kan? Bisa, Oke. bisa banget. Nah, tadi aku bilang apa? Kalau ini dia kerja terus, lebih maka timbul masalah yang namanya tadi seperti alergi, sinusitis, eksim, asma, samurat, epilepsi. Ini penyakit kambuhan, tapi kalau bicara secara medis sebenarnya nggak bisa disembuhin loh, dia kumatan. Salah satu tuh saya tuh nggak boleh deh kena asap rokok. Hidung saya langsung kesumbat. Aduh, ngomongnya bindeng. Susah deh. Mau ngomong sama orang kita malu loh, apalagi kita nakes ya. Aduh, mau ngomong sama orang mesti begini-begini dulu di toilet. Gara-gara asap rokok. Tapi untung loh, ini ada ini. Tahu nggak? Ini nggak cuma meningkatkan, menguatkan daya tahan tubuh kita, tapi dia juga menyeimbangkan. Dan yang luar biasa, kalau sistem imun kita ini tadi yang over tadi, berlebih tadi, kalau dibiarkan dia lama-lama tidak terkendali. Kan kerja terus tadi lebay kan, lama-lama tidak terkendali, alias bodoh. Dia tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, timbullah penyakit yang Mana barang dinamakan. sendiri, mana barang orang. Iya. Ya? Atau yang dari luar. Waduh. Makanya timbul masalah yang namanya apa? Autoimun. Nah, di dunia medis kita, autoimun saat ini terkenal dengan penyakit kekinian ya katanya ya. Nah, ini kalau secara medis kan nggak bisa disembuhin juga, hanya bisa ditekan aja, ya, ditekan aja, hanya bisa ditekan saja, tapi tidak bisa disembuhkan. Nah, dengan transefektor ini dia menjadi imunomodulator loh kawan, tahu nggak? Dia tidak hanya mampu meningkatkan, tapi juga menurunkan, menyeimbangkan, bahkan mencerdaskan. Loh, komplit kan? Satu untuk semua loh. Bayangin coba. Nah, itu dia. Mau pinter apa? Pintar. Aku mau pintar loh. Kalian maunya apa? Mau kenalan sama aku? Nama aku Boneng. Dokter Epi. Belakangnya ini duta imun. ya nih, ya. Kita tergabung dalam komunitas Gerakan Cinta Imun Sehat. Nah, Tadi Terus Mas Boneng nih lagi ngetren nih. Apa itu, Omikron tuh. Omikron kan udah nyampe ke sini. Ada yang karantina dilariin dari, ada yang minggat dari mana tuh? dari Kemarin. Turki, dari London. Iya. Iya, tapi sudah di sini kan dia minggat tuh lagi di ya itu dia. Nah, nggak perlu minggat-minggatan iya, ya. nggak perlu dong. Nanti dicariin sama ibunya loh, minggat-minggatan. Iya. Nah, gimana nih? Apa dengan ini nih Mas Boneng? Cerita dong hubungannya Bisa dengan si dong. Omikron ini. Ya, Orang tahu pada ya. risau kan? Iya. Yang udah vaksin sama yang belum vaksin aja khawatir. Nah, jadi kawan-kawan jangan perlu khawatir ya. Kalau vaksin, apa sih vaksin? Vaksin itu satu virus untuk satu masalah. Satu virus yang dilumpuhkan disuntikan ke kita. Jadi contoh nih Sinovac cuma satu virus Satu kan? virus doang. Buat si COVID. COVID-19 Ya. aja kan? SARS-CoV-2 kan? Ya. Nah, kalau ini satu kapsul tadi, dia memberikan informasi ke sistem imun kita, mendidik ulang sistem imun kita, bukan satu vaksin, tapi 200.000 lebih vaksin loh kawan. Bayangin juga. Gimana? Hebat kan? Pengen tahu lebih lanjut? Tetap ikutin ya. Orang-orang teman-teman kita tuh pengen tahu tuh 200 lebih itu apa aja sih? Bayangin coba.
berapa? 200.000 lebih informasi tentang bakteri, kuman, virus, parasit, sel rusak, sel mati, beserta penanggulangan. Luar biasa ya. Jadi gimana tuh caranya? Gue juga mau tuh kata teman-teman yang di sana. Kalian dengar informasi ini, mereka juga pengen dong, Iya dong, proteksi harus dong. dirinya. Itu gimana jadinya? Tahu nggak? Didikan sistem imun pertama kita dapat pada saat apa? Nah, ini nih. Pada saat apa? Itu Oe. pada saat bayi minum ASI. Tahu nggak? Riwayat kesehatan orang tua tuh ada sekitar 4.000 vaksin ditransferkan melalui ASI ibu. Nah, Selamat ya buat ibu-ibu di sana ya, luar biasa kan? Iya. Udah kasih ASI ke Hmm. anak-anaknya. Terima Dan kasih. walaupun telat, tapi Iya. saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu. Yang Aduh. kemarin tanggal 22 Desember. Nah, Setiap hari kali. Ya, emang sampai lagunya aja ada kasih ibu tak terhingga gitu loh. Tak terhingga. Makanya sayangilah ibu. Amin. Betul. Terus, Mas Boni, Nah, kepada gimana? penasaran tuh di sana Iya pengen pasti tahu. dong. Pasti semakin seru kayaknya, semakin menarik ya, ya kan? Nah, tadi didikan sistem imun pertama kita dapat pada saat apa? Minum ASI. Kedua, didikan sistem imun kedua kita dapat pada saat imunisasi. Ya, si bayi mendapatkan imunisasi berapa? 9 vaksin. Sampai usia kakak-kakak, ibu-ibu, om, ya bapak-bapak, pernah nggak sampai sekarang ini minum ASI lagi? Nah, Mas Boni kalau bapak asli ya, nggak. produksinya udah nggak ada, gimana dong? Kan ibu kan ada pensiun. Jangan dong. Satu aja nggak mampu diurusin kok dua. Aduh. Mas Boni nggak boleh loh dua ya. Iya, boleh loh, Mas Bone. Boleh loh. Ya, nanti didukanin sama Bu Dokter. Nggak boleh. Nggak ada ceritanya. Nggak ada pembahasan dua. Yang ada satu. Adanya satu. Wah. Tapi Oh, kalau iya. umilnya sapi boleh. Ya kalau mungkinnya sapi nih boleh nih. Nanti Mas Boningnya cerita nih Oke, asalnya dari mana. Nah, tahu nggak? Tadi aku bilang kan seusia om, bapak, kakak, ya tante, mbak, ya semuanya kita kan nggak mungkin nih minum ASI lagi. Tapi konsumsi ini sama halnya kita mendapatkan manfaat ASI emas. Jadi dapat dong buah vaksinasi yang dulu itu waktu aku bayi kan. Iya dong. Yang Luar tadi biasa ya. di awal aku bilang apa? Ini nggak cuma satu vaksin atau 4.000 vaksin dari ASI, tapi berapa? 200.000 lebih vaksin dong, enggak? Luar biasa enggak? Nggak kebayang kan? Cuman dengan satu kapsul aja kita sudah mendapatkan informasi sistem imun kita 200.000 lebih vaksin. Keren Luar kan? biasa. Pengen Itu. tahu tuh yang 200 itu tuh Mas Boneng, orang di sana tuh, teman-teman kita di sana tuh makin penasaran Iya gitu pasti loh. tentu dong, ya kan? Semakin Iya. menarik ya. Iya. Tadi aku bilang konsumsi ini sama dengan ASI ya, benar kan? Nah, ini kaitannya dengan yang tadi COVID, bahkan ada varian terbaru yang pada melarikan diri dari rumah sakit ya. Ada Yang pertama ditemukan di Afrika ya, Iya. Turki sekarang dari Turki pergi ke Indonesia. Iya, jauh-jauh ke Turki, Dari Indonesia, jalan-jalan ke Indonesia, wisata. Italia atlet sana, nah itu kemana tuh lain Nah. pada India. Selama pandemik ya, selama pandemik pernah dengar plasma darah ya pasti ya. Benar kan? Plasma darah itu apa sih? Orang yang terpapar penyakit, dia terbaru sembuh, dia sudah punya antibodinya. Nah, yang diambil itu dia. antibodinya itu yang diambil. Itu namanya plasma darah ya, diinjekkan ke orang sakit sembuh, diambil lagi sel darah putihnya, antibodinya diinjekkan ke orang sakit sembuh. Ini namanya
proses plasma darah ya, Dok ya. Nah, Antibody. antibody ya. Transfer factor sama dengan ASI sama dengan plasma darah. Kok bisa? Kan gitu ya. Tentu timbul pertanyaan gitu, kok bisa sih Mas Boneng? Kok bisa sih, Dok? Nah, kita kembali ke sejarah dulu nih. Di tahun 49 ketika dunia kena wabah TBC, ada salah satu pasien tidak minum obat, dia terbantu sembuh. Nah, Bapak imun kita, Bapak imunologi dunia kita, Dr. Henry Lawrence Sherwood penasaran. Diambillah antibodinya, sel darah putihnya, ya, diambil, diinjekkan ke orang sakit sembuh. Disuntik itu. Disuntik, oke, diinjek, disuntik, nyus, ya kan? Nyus, gitu ya. Disuntikkan ke orang sakit sembuh. Yang sembuh diambil lagi antibodinya, sel darah putihnya disuntikan lagi ke orang sakit yang sembuh. Ini awal mula yang namanya produk kita transfer faktor, transfer dipindahkan faktornya sel darah putih atau yang kita kenal dengan plasma darah. Nah, tapi pengobatan dengan plasma darah tahun 49 mungkin nggak lazim kali ya, dan mahal tentunya ya. Kenapa saat ini pun juga mahal ya, Dok? Berapa dong satu ampul, Dok? Waktu kemarin COVID itu ada di apotik 3,3. COVID-nya makin tinggi. Ada yang WA saya tuh saya masih simpan. Barangkali 5-8 hari kemudian, Dok, ini saya ada plasma nih. 11 juta sekian. Wow. Saya bilang enggak. Gua nggak jualan ke pasien, ya, nggak boleh bikin gitu. Orang udah sakit dalam 8 hari, emang sih ya kalau kita ngomong hukum ekonomi, ya, pasti berlaku dia bisa jual berapa dia mau, karena supply-nya sedikit, tapi yang membutuhkan pasien yang perlu banyak, jadi harganya naik, gitu ya. Telur aja nih, barusan saya kaget tuh kemarin, tadi pagi belanja, sekilo udah 32.000, kemarin lagi sebelum Natalan, itu cuma 20.000. Tuh. Lombok aja sekarang angkanya 80 lebih ya. Iya, jadi bayangin plasma satu ampul itu 3,3 bisa jadi segitu ya. Ini cuma permainan ekonomi sama angka kejadian yang terpapar COVID-19 atau SARS-CoV-2. Lanjut, Mas Boneng. Tapi karena perusahaan ini adalah perusahaan riset, perusahaan penelitian, ya, dia penelitian lagi mencari opsi lain. Ternyata di tahun 60-an ditemukan di ASI ibu. Tadi di awal tadi aku bilang apa? Didikan sistem imun pertama pada saat apa? Bayi minum ASI. Ternyata di tahun 60-an ditemukan di ASI ibu molekul yang senyawa dengan sel darah putih kita. Cina heboh dengan perdagangan ASI loh. Bahkan sampai sekarang tuh juga lebih gila lagi katanya. Ada ibu muda baru ngelahirin didatangi sama orang kaya di China sana. Mereka meyakini bahwa ASI itu paling bagus memberikan antibodi. Padahal cuma 4.000 vaksin loh. Kita berapa? 200.000 lebih vaksin. Nah, tapi pengobatan kayak gini mungkin juga nggak lazim ya. Masa sih berburu ASI? Wah, bisa bacok-bacok nanti ya kan? Karena perusahaan riset penelitian lagi, ternyata di tahun 80-an oleh Dr. Pedok ditemukan di hewan mamalia, yaitu di kolostrum susu sapi. Di tahun 2002 itu oleh Dr. Wilson ditemukan di mana? Di hewan unggas, yaitu di kuning telur ayam kampung. Waduh, kalau gue kolesterol gimana tuh? Ada tuh pasien yang nanya. Pasti kan? Belum dibahas sudah ada yang bilang pasti akan terjadi yang namanya kolesterol. Kolesterol juga perlu. Iya kan? Hipertensi, alergi, bahan pasti baku ya. untuk bikin hormon ya. Banyak kegunaannya kolesterol. Ternyata, masalahnya nggak boleh berlebihan. Nah, betul. Ternyata banyak sekali orang yang mengalami yang namanya alergi, kolesterol, hipertensi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa? Karena antibodi yang terkandung dalam kolostrum susu sapi dan kuning telur ayam kampung bukan buat manusia, tapi buat anak sapi dan anak
ayam. Petak. Mo. Lah, ternyata seperti itu. Nah, butuh 49 tahun perusahaan ini berdiri loh. Tahun 1998 perusahaan kita ini, For Life Research ini baru berdiri. Kenapa? Karena teknologi nano dan ultraviolet ini ada di tahun 1998. Butuh berapa tahun dari tahun 49? 49 tahun riset penelitian untuk perusahaan ini bisa berdiri. Ternyata Tapi Mas Boneng belum lahir. belum lahir, masih dalam proses kayaknya ya. Aku masih SD. Dokter nggak SD, aku belum lahir, tahu nggak? Tuh. Nah, ternyata teknologi nano inilah dan ultra ini yang bisa mengurai. Jadi yang diambil adalah bukan antibodinya, protein, enzim, hormon, vitamin yang terkandung dalam kolostrum atau kuning telur kampung. Ternyata yang diambil adalah chipnya, memorinya, molekul yang senyawa dengan sel darah putih kita. Halo, itu dia ceritanya ya. Dari chipnya nih, Dari ya. chipnya. Kayak sekarang contoh nih, kalau nggak ngerti, si SARS-CoV-2 itu kan utuh virusnya ya. Ada vaksinnya dikasih utuh dari dilemahkan virusnya ada di Sinovac. Nah, kalau si Moderna sama yang lain-lain ceritanya lain. Cuma diambil duri-durinya. Ini kan bulat nih. Ada dia punya istilahnya spike. Spike kita bilang kata modernnya itu spike. Nah, itu apa? Glikoprotein. Nah, ini yang suka bermutasi itu ya. Jadi luar biasa ini dibilang chip ya. Utuh semua tuh. Dari tadi apa dibilang? Sel darah putih. Tentara imun kita. Pemberian Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi gitu loh Bapak-bapak, Om, Tante, Mbak, adik-adik. Ini sesuatu yang luar biasa banget. Ternyata kita tuh sebenarnya nggak butuh dokter, nggak butuh obat loh. waduh, aku lari deh dari sini. Gak butuh, besok aku tutup warung ya. Aku gak berpraktek. Lari aja. Ya ini di sini aja. Gak butuh gue gitu. Dokter di sini aja dok. Di Saya sini. mau balik ke laboratorium. Lihat-lihat mikroskop aja. Habis semua orang udah gak perlu. Tapi Iya. saya bangga kalau mereka dididik imunnya. Mereka juga tahu imun dan menjadi duta imun. Kita udah gak berbusa ngomongnya. Nah, Dan gak banyak yang datang periksa. Senangnya kalau datang ke dokter tentu enggak kan. Aku pasti lebih nggak suka, senang Kak. nih Kecuali- dapat berkat dari orang sehat, bukan dari orang sakit ya. Terus gimana kalau dokternya cantik dok? Dokternya cantik. Atau dokter yang ganteng gimana? Waduh. Ini kalau dokter cantik sama dokter ganteng, ini juga bekerja di dalam kulit kita, dalam hormon semua sel ya. Jadi ini kita jadi elastin, pertahankan kolagen kita, dan yang paling penting ibu-ibu di rumah nih ya, dia meregenerasi sel. Tahu nggak kakak-kakak? Sel yang udah capek, sel yang udah rusak, nah itu diperbaiki. Kalau selnya jadi normal, dia berfungsi normal, kita gimana? Nggak ada lagi kata sakit kan? Betul. Tuh intinya. Tahu nggak Lanjut Mas kakak-kakak? Boneng. Tadi aku diperiksa nih, ternyata usia sel itu tuh berapa coba? 23 loh. Nah ini yang menarik Coba buat nih. saya. Jadi saya bilang tadi Kira-kira usiaku berapa saya coba? mau balik saya kalau udah nggak ada pasien pada sehat, saya mau balik ke mikroskop. Jadi nelitinya apa? Kenapa sih ini usianya KTP-nya lebih tua daripada usia Iya. biologi selnya gitu loh. Berapa tuh tadi?
Berapa tuh tadi usia selnya? 23 tahun. Kenyataannya 46 tahun. remaja ke remaja. Ya, jadi begitulah bagaimana transfer faktor ini bekerja untuk membuat kita nggak cepat aging, ya, nggak cepat proses menua, bahkan sel tubuh kita itu dari 46 Awet muda. bisa jadi 23 Oh, awet fungsinya. muda kayak aku. Itu dia. Baik nih. Jadi luar biasa hasilnya ya. Nah, ini salah satu bukti loh. Nggak percaya, datang ketemu, kita bisa sambung silaturahmi. Mau nggak? Mau dong. Oh ya. Jadi saya kan Bio ya. Bio. saya nggak usah keluar jadi dokter, tapi apa main interest saya itu berubah. Tadinya tulis resep, periksa, tulis resep, nasihatin. Kalau sekarang saya mau balik nih cerita nih, kenapa sih ya orang jadi usia lebih muda, usia selnya ini dari 64 bisa jadi 62, apa sih rahasianya? Ternyata ini loh mereka konsumsi. Bukti. Mungkin bagi orang lain hanya sepele ya. Ya. Tapi Ini bukti nyata. ayo Gimana? Ada yang mau tanya? Ada yang mau ketemu? silakan hubungi. Hubungin. Lihat bio ya. Oh, lihat bio. Lihat bio ya. Bio link. Bioling ya. Gak usah malu-malu. Gak usah malu bertanya sesat di jalan loh. Teman kita tuh dokter Lutfi ya, Dokter Lutfi. banyak di Depok nih. Hmm, Banyak nolong juga orang yang masih sulit-sulit punya baby ya. betul sekali. Gimana tuh Mas Boneng? Ternyata tahu nggak? Kalau testimoni saya lebih senang nanya Mas Boneng. Nanti kalau lebih-lebih lagi pengetahuan medisnya ya boleh nanya saya. Ya, Tapi bisa awam dikolaborasi. testimoninya ini karena banyak pengalaman menemukan orang-orang yang bisa ditolong dengan ini. Betul. Ternyata di masyarakat banyak sekali wanita di bawah 50 tahun itu udah pada menopause loh. Padahal wanita itu di usia berapa dok itu masih produktif ya dok ya? 50. Tergantung ya, Tergantung ya. kalau dia haid umurnya muda itu nanti berhenti haidnya lebih lama. Ya, kalau dia haidnya telat, nanti dia berhentinya itu lebih cepat. Contoh, Oke. anak 12 tahun, 9 tahun sudah haid. Nanti itu berhentinya ada yang 50 lebih ya, 56, 53, 54. Tapi kalau dia dapat 15 tahun, periode pertamanya, period mensnya, mungkin dia di sini 50 tahun udah selesai. Kenapa begitu? Saya bisa bercerita dengan jam-jam di sini. Tapi kita terima dulu untuk sementara Iya. seperti itu karena itu sesuai penelitian medis ya Betul. dan pengalaman di klinik. Oke, lanjut Mas Boneng. Alhamdulillah tahu nggak? Aku sudah banyak banget bantu yang udah menopause awal itu datang bulan lagi. Nah, ada yang pernah kita temukan tuh usia 25 tahun. Ada yang 35, 30-an sekian, Bayangin 40-an tuh orang sekian. udah putus asa tuh gitu ya masih punya Rata- pengen punya baby udah Betul. stop. Rata-rata kalau udah pada menopause dia merasa itu sebuah takdirnya dia. Padahal enggak loh, itu bisa disembuhin. Nggak percaya? Datang ke sini ya. Bahkan alhamdulillah aku udah banyak bantu orang nggak punya turunan lama loh. Nah, Nah, suami istri nih ini yang kan punya momongan. Itu gimana tuh kalau udah lama terus masih nunggu-nunggu Oke. bisa nggak dibantu sama Oke. ini testimoninya yang Mas Boneng dapat? Ya, sedikit ya gambaran ya. Jadi gini, kalau ada pasutri muda nih, masa muda, masa subur, siap dibuahi dan membuahi tapi nggak hamil-hamil. Nah, ternyata berdasarkan penelitian oleh Dr. Lutfi Andrologi, yang perempuan ini mempunyai antibodi yang terlalu tinggi, penolakan terhadap sperma laki-laki. Jadi sistem imunnya perempuannya ini kuat tapi bodoh. Melihat sperma ini kayak musuh, dia ditolak, dimatikan. Waduh. Bayangin coba. Tambahan nih ya, kalau keadaan seperti ini, dokter kandungan itu
kebidanan dan kandungan sudah periksa semua, Hmm. baik bentuk panggul, produksi dari ovarium sel telurnya, maupun hormonalnya, semuanya rata-rata normal. Normal. Tapi kenapa begini? Harusnya Mereka lupa ya. terus. Nih yang dibilang, tanya duta imun. Nah, Imunnya yang diperbaiki, imunnya yang ya, diperbaiki. Tadi dia hiperaktif. betul sekali. Tadi di awal aku bilang apa? Kita menjadi apa? Menjadi imunomodulator. Sistem imun kita lemah, dia mampu meningkatkan, yang over dia mampu menurunkan, menyeimbangkan, yang bodoh dia mampu mencerdaskan. Nah, ini. Nah, rata-rata yang di masyarakat yang saya temukan karena dia oversensitif. Kalau bodoh tuh kan dia jadi apa aja dia nggak tahu, bisa jadi dia serang ya. Betul sekali. Ini dia. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kalau ingin lebih lengkapnya lagi harus ketemu biar lebih detail. Nanti aku cerita dari A sampai Z. Nanti ada kopinya. Sama kita maluin juga, ada yang malu-malukan Ya ya. tambah betah ngobrolnya, mau dibikinin teh atau kopi. Nanti tulis ya di komen. Komen Tulis ya. di komen mau ketemu kapan Nah, lagi. bisa diatur waktunya nanti. Atur waktu. Ya. Nah sebelum kita berpisah nih, imun itu yang menjaga kita supaya kita walaupun diserang oleh bakteri, virus, jamur, parasit, tapi kita nggak bikin jadi sakit. Itu imunnya. Betul Ya. sekali. Makanya semua orang perlu tuh imunnya, sudah ada di dalam badan, tapi bagaimana memeliharanya supaya dia tetap kuat, berperang dengan benda-benda asing Betul dari sekali. luar tubuh, ya. Ya. Gitu. Sebelum kita berpisah nih, saya mau sampaikan salam sehat, perhatikan Salam sehat. makanan gizi seimbang, tidur yang cukup, bergembira sebanyak mungkin. Salah satu adalah dengan olahraga tuh habis sembahyang subuh